Selamat datang. Ah, ternyata ruang saya salah jalan, guys. Ini rumah sakit udah kayak mall aja. Mewah banget. Baru lagi. Aku pikir di bawah, ternyata di sini. Aku parkir mobil di pinggir jalan. Aku udah selesai ronsen dan lain-lainnya. Saya pulang dari rumah sakit. Saya sudah ke dokter. Tahu ada berita gembira, nanti saya ceritain ya kalau sudah sampai di mobil. Ini mobil saya diparkir di luar, gratis, nggak bayar. Kita pulang, guys. Nah, ini saya sudah di mobil lagi. Cepat banget ternyata, alhamdulillah. Saya sitanya sudah selesai. Nanti saya ceritain kalau udah sampai di rumah ya. Sekarang saya pulang dulu. Churros. Ah, tempa. Tidak suka. Laisse-moi to try one. Ya, try go. Tu me mets devant le nez, après tu le retires. Batu mandi nana. C'est vraiment. Guys, selamat datang di Yuli Monen Channel bagian ke video hari. Ils sont bons, mais c'est pas sucré. Hari Pas ini, mauvais. hari ini saya mau bikin Mais ce qu'il y a, c'est très gras. bar buat buka puasa. Is oke. Kok ini udah jam 7. Saya tadi kan ke dokter dan lain-lain. Bon, Pulang t'es telat. content que le docteur, t'as vu? Ya. Eh, Attention. ton docteur, c'est moi. Bah non, tu savais pas, moi non plus. Ah oui, mais je te le dis. Nadia. T'as vu? Je ne Ouais. suis pas trompé. Bah, moi je pensais aussi, mais bon, quand c'est... Bueno, I will tell you. Karena aku... My husband said to me that 2 months ago. No. En juillet. Oui, Mais la main, on ne sait pas quoi. 6 months ago. Non, mais Il la sait main, ça. c'est... Moi, j'ai douté, ok. Nah, saya mau bikin hot coklat ya. Nanti saya bincang-bincang tentang penyakit saya ini ya. Jadi, barangkali kalian punya simptom yang sama. Saya cuma mau sharing aja ya. Saya bukan dokter, saya bukan apa. Cuman saya tuh kayak punya indera ke... Saya punya indera ke berapa gitu ya, nggak tahu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang nggak matching sama hati nurani saya, pasti saya begitu juga dengan seseorang. Kalau saya menilai seseorang ada yang janggal, pasti ada sesuatu gitu. Nah, tentang tangan saya yang sakit kemarin ini, setelah beberapa bulan, ada 2 bulan. Tunggu. Saya sambil manasin ini ya. Saya sambil bikin coklat untuk makan churros ya. Saya bikin churros pakai susu coklat bubuk. Jadi gini ya guys. Seperti yang saya yang ngikutin perkembangan penyakit atau rematik atau gejala tangan saya yang dari punggung, tangan, kaki. Kemarin 6 bulan yang lalu saya kakinya sakit tiba-tiba. Ternyata itu setelah dokter keempat ini yang saya mintain pendapat, soalnya dari hasil elektromiogramnya itu terlihat sangat kecil dan itu di approve sama dokter yang tadi itu dokter spesialis banget tangan di Jerona ya. Dokternya terkenal banget itu bos saya yang atasan saya yang ngasih tahu. Dia nggak kepikiran kalau bawa ke dokter itu gitu loh. Nah, begitu tadi saya nyampe
kan dia nganter dokter, bos saya tuh nganter, takutnya mungkin si Yuli nggak bisa jelasin atau apa. Terus akhirnya dia ikut masuk, dan ternyata dia tuh temannya, memang benar temannya ya, temannya bos saya ya, temannya dulu bos saya. Terus kita bercanda dikit katanya gitu. Ini dokter baru bener-bener dokter ya guys, nggak kayak yang kemarin-kemarin itu yang baru datang, saya baru duduk udah disuruh tanda tangan, disuruh bilang operasi katanya gitu. Ngelihat itu bilang, ngapain gua dioperasi? Dalam hati, ini dokter kok begini amat, langsung tiba-tiba operasi. Gue bilang, pardon, mau ngapain? Katanya digelek gini, no. Terus akhirnya ya udah, makin kesini sakitnya makin alat. Ternyata ini bagian dari menopause, kata dokter. Kamu umur berapa? Katanya gitu. 49, aku bilang gitu. Begitu dia bilang, bisa jadi ini bagian dari, karena sebagian perempuan yang kena ini itu umurnya segini dan itu memasuki tahap menopause katanya gitu, premenopause. Nah, saya nggak malu ya ngomongin menopause karena ini udah bagian dari hidup seorang manusia ya, apalagi seorang perempuan. Laki-laki lain lagi, penyakitnya lain lagi kalau laki-laki. Kalau perempuan menopause, kalau laki-laki ada lagi yang lain. Nanti kalian juga kalau yang laki-laki pasti mengalaminya nanti ya. Nah ini coklatnya udah jadi tuh, coklatnya kental begini. Nah ini makanya dicocol pakai. Nah saya kan nggak bikin gorengan ya, saya nggak bikin gorengan, jadi saya beli churros, kita makan sambil ngobrol. Nah kita duduk di sini aja, ini singkirkan. Oke guys, jadi ceritanya lanjut ya. Jadi semua terjawab teka-teki permasalahan tangan saya. Ini poros, ini saya suka banget poros ini. Cuman sayangnya, tuh coklatnya tuh, wah berminyak banget kata Koko. Buat diet kamu, katanya diet, katanya iya, di pengganti gorengan. Panas. Enak banget. Enak pisan. Jadi terjawab sudah teka-teki saya ya, teka-teki tentang sakit tangan saya. Terus dokter bilang begini, dia pencet tangan saya. Dokter yang ono enggak ya, boro-boro mencet, nyentuh aja kagak, dibilang operasi katanya gitu. Dokter apa itu? Nggak megang, nggak apa, nggak dilihat sakitnya yang mana. Ini di sini. Kalau dokter yang tadi itu emang kelihatan profesionalnya, emang spesialisnya dia, spesialis tangan. Dia begini, dia tekan apa gitu, ini apa gitu, dia tekan, ada semut nggak katanya, ada semut nggak? Enggak, tunggu katanya, enggak. Terus aku bilang, ya ada, tapi sedikit. Aku bilang, udah. Lama dia dipencet lagi apa gitu, terus dia bilang, dipencet ini, di ininya. Yang kerasa jari mana katanya gitu. Aku bilang jari yang ini. Aku bilang. Oke. Dia pencet lagi ini. Yang kerasa yang mana? Nggak sampai ke sini, aku bilang gitu. Oke, kalau melihat dari hasil itu katanya gitu, kata dokter, ini untuk operasi masih jauh ya katanya gitu. Ini masih dia nggak usah mikirin operasi katanya gitu. Oh iya dok, bener kan kata saya, bener kan feeling saya bilang gitu. Saya tuh kalau ada apa-apa selalu muter otaknya, aku bilang gitu. Gue bilang, ngapain tangan gue dipotong, orang tangan gue nggak kenapa-napa. Orang kan konsultasi dulu ya, ini pengen motong-motong aja. Terus udah ngobrol-ngobrol, kamu dari mana sih emangnya? Dari Indonesia. Udah. Terus mungkin bos aku ikut karena kepengen tahu dia apakah pekerjaan saya atau bukan gitu kan. Karena dia nanya, kerjamu apa? Aku bilang, aku kerjanya ya gendong anak, masak, bebersih, nyetrika, aku bilang gitu sama dokter. Nah, terus aku bilang, nanya, kok tangan kiri dok, kenapa nggak tangan kanan?
Soalnya kalau kita kidal, kalau kanan itu kan, kalau kekedean tuh kan kidal ya namanya. Kalau ke kananan apa sih namanya? Suka bilang, saya kan bukan kidal dok, kenapa sakit yang ini? Ya kalau kita kerja katanya gitu. Kalau kita buka botol atau apa, ini kan yang lebih kerja lebih keras daripada ini kata dia. Iya juga sih. Iya juga kalau buka botol, contohnya gini. Buka botol, ini kan cuma begini doang. Ini kan nahan katanya gitu. Iya juga ya, gitu. Udah tuh. Oke. Akhirnya jadi ini bisa jadi karena memang umur juga, terus premenopause itu seperti yang saya bilang itu, terus akhirnya buat saya juga senang gitu ya, karena bukan pekerjaan, bukan apa, terus soalnya kalau siang saya nggak pernah sakit, kalau lagi kerja nggak pernah sakit, dia bilang gitu. Gue bilang sama dokternya, cuman malam aja saya tuh kalau cunut-cunutnya itu kata. Tapi kadang-kadang cunut-cunut, kadang-kadang enggak, aku bilang gitu. Kayak semalam sakit banget. Kemarin enggak, seminggu. Tadi malam sakit banget. Aku bilang, aku habis makan apa? Aku cunut. Ternyata emang hormon. Ada hubungannya sama hormon. Ada hubungannya sama gitu guys. Jadi keputusan akhir enak banget. Jakarta manilek. Jalannya tanggung. Cukup. Aku nggak makan malam ya, bukanya pakai ini. Tadi karena telat, aku langsung ke fisioterapi ngambil appointment. Jadi sekalian biar tahu jadwalnya sekalian. Terus jadi final decisionnya saya nggak dioperasi, saya nggak disuntik. Kalau teman saya kan disuntik, si Christina tuh disuntik pundaknya kalau nggak salah. Aku kan hanya sama dokter, dok, berarti nggak disuntik, nggak diapa-apain? No, kata ini akan hilang sendiri katanya. Kalau terlalu sakit minum obat, katanya ibuprofen. Seperti yang saya lakukan, saya bilang gitu. Saya tiap malam minum ibuprofen untuk ngurangin rasa sakit. Jadi sakitnya ini kan waktu tahun lalu kaki saya ininya tiba-tiba kayak orang keinjak gitu. Aku bilang gitu, kenapa ya, apa kejeduk apa aku bilang gitu, tiba-tiba sakit gitu aja. Ternyata itu salah satu gejala premenopause orang perempuan. Saya nggak malu ngomong di sini karena nggak ada yang harus dibikin malu ya. Enggak, selama saya bisa sharing sesuatu yang bermanfaat, jadi buat orang yang nggak tahu sakit apa, dibilang diguna-guna atau apa, itu nggak ada ya sama sekali ya. Itu karena tubuh kita aja ya, tubuh kita yang sedang berubah. Karena kita mau menginjak 5,5 abad, tubuhnya berubah. Jadi susah jadi perempuan itu ya. Jadi ya termasuk berita ini ya, berita bagus ya. Jadi apapun yang bisa saya sharing, yang kalian pengen tanyakan atau sesuatu yang kalian mengalami hal yang sama dengan saya, boleh tanyain ke saya. Saya bukan dokter, tapi pengalaman yang bisa saya bagikan ke kalian itu mungkin aja bisa bermanfaat gitu loh. Bukan untuk nyembuhin ya, bukan ya. Maksudnya kita cari solusi lain. Di sana kalau dokternya bilang, terutama memang harus ke dokter ya. Gak harus 1, 2 dokter, kalau perlu 4 kayak saya tuh. Satu, 2, 3, 4. Ini yang keempat tadi itu. Dokternya baik. Agak bercanda. Nah, gak tahu dokter. Bosku ikut karena pengen tahu kali. Takutnya dikira gara-gara kerja. Malah, itu aja video hari ini. Berita bagus, berita baik, berita yang membahagiakan, berita. Jadi saya mau cancel semua appointment saya sama dokter itu. Saya
caw-caw. Terus kata dokter, kapan hilang ya? Nanti hilang sendiri katanya gitu. Bener aja kan, yang dulu kaki aja kan 6 bulan hilang. No, pas Melani kesini, bulan apa ya? Melani September apa Agustus sih? Agustus. 6 bulan, 5 bulan hilang sendiri. Tapi sakitnya kan minta ampun gitu. Kayak orang kejeduk, kaki kejeduk, ngilu-ngilu, dibilang asam urat lah, apalah. Diperiksa darah, orang darahnya, hasil darahnya bagus semua. Diabetes nggak ada. Kolesterol dikit. Yang harusnya 200, saya 210. Tapi kan itu nggak banyak-banyak banget kata dokter. Oke, tinggal hati-hati aja katanya makannya. Ya kayak gini-gini nih. Harus dihindarin. Kalau udah 50. Cuman ya kadang-kadang kan pengen ya. Ini nggak setiap minggu, ini sebulan sekali juga nggak. Udah lega sekarang. Oke. Sekarang saya mau apa ya? Siap-siapin kamar buat teman saya karena beberapa hari lagi dia datang dan nanti kita jemput dia ke airport ya. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan. Kalau ada rezeki saya akan bagi-bagi THR, tapi setelah lebaran ya. Kalian lebaran aja dulu, nanti kalau yang dapat THR dari saya nggak banyak ya, bagi-bagi rezeki sedikit untuk yang berlebaran di Indonesia. Nanti saya undinya pas live aja, siapa-siapa. Biasanya yang menang kalau yang lagi ikut live ya. Top. Sampai di sini dulu videonya, kita sambung lagi di video berikutnya. Senang saya. Jadi saya bisa lanjut olahraga. Nanti bulan depan saya bisa ikut daftar Zumba. Saya bisa ikut gym. Soalnya kemarin saya nggak ikut gym karena takut harus dioperasi. Kan sayang kalau udah bayar full 3 bulan, ternyata dioperasi 1 bulan, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, sayang kan. Nah sekarang sudah optimis, sudah positif, saya bisa ambil yang nge-gym pakai gelang, jadi tinggal masuk klek kapan aja saya bisa datang, bisa olahraga di situ. Oke, bye.